Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat itu sendiri. Terlebih ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci, kita bukan saja melihat rumusan bakunya, tetapi lebih daripada itu, kita juga melihat konteks realitas hidup yang nyata. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19 yang kita baca dan renungkan hari ini, mau mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah penggenapan dari Taurat. Yang lama sudah digantikan dengan yang baru. Yang kurang sempurna telah disempurnakan dengan kedatangan Yesus Kristus sendiri ke tengah-tengah dunia. Di dalam pewartaannya, Tuhan Yesus tidak mengubah kitab Taurat yang sudah ada. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah mengembalikan Taurat, hukum dan peraturan kepada kedudukannya yang benar, dan sekaligus menggenapi nubuat di dalam Taurat itu. Penggenapan itu juga terjadi jika orang tidak hanya memperhatikan rumusan yang ada, tetapi juga lebih daripada itu diharapkan untuk memelihara roh dan semangat yang ada di balik setiap rumusan hukum tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang justru mengembangkan kehidupan. Kalau orang hanya fokus kepada rumusan yang ada, maka orang akan terjebak di dalam sikap fanatisme sempit. Tetapi kalau lebih daripada itu, dia akan melihat dengan wawasan cakrawala pemikiran yang lebih luas, bahwa ada nilai, ada makna yang paling mendasar soal kehidupan di balik setiap rumusan Taurat tersebut. Maka sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat itu sendiri. Karena Yesus itu sesungguhnya adalah perjanjian baru yang kekal. Yesus datang untuk menyempurnakan dan bukan untuk menghapus, apalagi meniadakan hukum Taurat. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga di dalam pelayanan kita semua belajar dari waktu ke waktu, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus di dalam bacaan pertama hari ini, bahwa semua pelayanan yang kita lakukan semata-mata dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus juga semata-mata dipimpin oleh Roh yang sama itu. Roh yang menjadikan setiap karya pelayanan kita diberkati oleh Tuhan, karena dari sanalah buah yang baik akan kita wartakan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari waktu ke waktu, supaya di dalam pelayanan, terlebih ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci, kita bukan saja melihat
rumusan bakunya. Tetapi lebih daripada itu, kita juga melihat konteks realitas hidup yang nyata, supaya di sana kita betul-betul membawa sabda Tuhan itu kepada kehidupan yang nyata. Dan di dalam hal ini, kita betul-betul menghidupkan sabda Tuhan itu di tengah hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian.